Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membahas salah satu metode untuk menguji kekonvergenan dari suatu deret tak hingga, yaitu adalah uji integral. Untuk fx sama dengan an, jika fx adalah kontinu positif dan menurun, maka deret an dan integral fx dx akan keduanya konvergen atau keduanya divergen. Jadi kalau kita punya suatu fungsi di sini, ya ada fungsi fx sama dengan barisan yaitu barisan an. Syaratnya adalah fx ini harus kontinu, harus positif, suku-sukunya positif dan harus menurun ya. Jadi semakin lama, semakin tinggi suku-sukunya ya akan semakin menurun. Maka deretnya, yaitu deret AN dan integral fx, keduanya akan konvergen atau keduanya akan divergen. Jadi uji integral ini bisa digunakan dalam menentukan kekonvergenan atau kedivergenan suatu deret tak hingga. Tetapi tidak bisa digunakan untuk menentukan jumlahan dari deret tak hingga tersebut. Nah, di sini kekonvergenan itu tidak dipengaruhi dengan menambahkan atau mengurangi sejumlah suku yang berhingga ke suatu deret. Nah, maksudnya apa nih yang kedua nih? Jadi maksudnya adalah kalau kita punya misalkan sigma AN, N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, barisan ini atau deret ini ya, deret ini itu konvergen, maka sigma AN, kalau kita misalkan N-nya dari 5 sampai tak hingga, ini pun juga pasti akan konvergen ya. Jadi kalau kita punya sigma AN, N-nya dimulai dari 1 sampai tak hingga konvergen, maka ketika N-nya dimulai dari 5, dimulai dari 10, 15, 100, 1 juta, selama dia berhingga, yang kita nyatakan sebagai N besar ya, maka pasti deretnya juga konvergen. Sehingga di sini kita dapat menentukan kekonvergenan dari deret AN dengan cara deret AN N dimulai dari N besar sampai tak hingga atau integral fx dengan batas bawahnya itu N besar. Gitu ya. Nah, langsung aja kita bahas pada contoh soalnya. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada deret 1 dibagi N kuadrat plus 1. Kita diminta mencari apakah deret ini itu konvergen. Langkah pertama ngapain? Kita ubah deret ini ke dalam suatu fungsi. Menjadi fungsi ya. Karena barisan atau deret itu pun sebenarnya adalah fungsi ya. Barisan ini itu merupakan fungsi. Jadi bisa kita ubah menjadi fx sama dengan 1 dibagi x kuadrat plus 1. Yang jelas barisan ini itu barisan yang positif, continue, and decreasing atau menurun pada interval 1 sampai tak hingga. Berarti langsung aja kita itu menggunakan integral dari 1 sampai tak hingga 1 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, bentuk ini itu merupakan bentuk integral tak wajar atau improper integral. Jadi kita menggunakan pendekatan limit ya, yaitu menggunakan variabel b ini yang menuju ke tak hingga. 1 per x kuadrat plus 1 dx. Integral dari 1 per x kuadrat plus 1 itu adalah tangen inverse x ya, yang ada di fungsi inverse trigonometri. Lalu tinggal kita masukin aja nilai b dan satunya sehingga menjadi tan inverse b min tan inverse 1. Tan inverse b ini berarti tan inverse tak hingga karena b-nya menuju tak hingga. Nilainya adalah pi per 2 ya. Kemudian tan inverse 1 jelas pi per 4. Pi per 2 dikurangi pi per 4 sama dengan pi per 4. Jadi kesimpulannya adalah keduanya, integralnya dan deretnya adalah konvergen ya. Selama dia punya nilai, selama nilainya tidak tak hingga atau tidak min tak hingga, maka dia konvergen. Kemudian kita punya contoh yang lainnya di sini. Kita punya deret 3 dibagi 2 n min 1. Kita ubah menjadi fungsi fx sama dengan 3 dibagi 2x min 1. Dia jelas positif, kontinu, dan menurun pada interval 1 sampai tak hingga.
Lalu kita hitung di sini integral dari 3/2x-1 dengan batas bawahnya tentu saja 1 sampai dengan tak hingga ya. Kita hitung, kita menggunakan limit ya, limit B menuju tak hingga 1 sampai B. Nah, integral ini ya, kita misalkan 2x-1 sebagai U. U di sini menggunakan aturan substitusi. Lalu kita cari nilai dx-nya. Kita peroleh dx-nya itu di sini sama dengan du per 2. Jadi, 2x-1 ini kita ganti dengan U ya. Lalu dx yang di sini kita ganti dengan du per 2. Du dibagi dengan 2. 2-nya ditaruh di depan. Nah, seperti ini. 3/2 kita pindah ke depan integral karena tidak berpengaruh pada proses perhitungan. Karena dia konstanta. Kemudian integral 1/u du itu kan ln u ya. U-nya adalah 2x-1. Berarti ln dari 2x-1. Nah, ini kita tinggal hitung aja. Yang di sini hasilnya tak hingga ya. Ln tak hingga itu kan jelas tak hingga. Yang di sini ln 1 itu 0. Jadi tak hingga dikurangi 0 sama dengan tak hingga. Jadi kesimpulannya adalah integralnya dan deretnya adalah divergen. Gitu ya. Kemudian ada contoh yang lain kita punya di sini deret ln n dibagi dengan n. Kita ubah tentunya menggunakan fungsi fx sama dengan ln x dibagi x. Nah, pada soal ini kita perlu menguji apakah fungsinya menurun ya. Kita uji dulu apakah fungsinya menurun. Ini kalau misalkan dalam ujian nanti, kalau emang tidak ada pertanyaan, tentukan apakah fungsinya menurun, langsung aja pakai integralnya ya. Kecuali ada perintah, ujilah apakah fungsinya itu menurun. Baru gunakan rumus ini ya. Untuk menguji apakah fungsinya menurun, itu rumusnya adalah turunan pertamanya kurang dari sama dengan 0. F aksen X itu pasti kurang dari sama dengan 0. Nah, perlu kita buktikan apakah benar kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan rumus pembagian pada turunan ya. Yaitu rumusnya, kalau kita misalkan ln X ini sebagai U, lalu X sebagai V, maka U sama dengan ln X, V-nya sama dengan X, maka U aksen itu sama dengan 1/X, dan V aksen sama dengan 1. Kita gunakan rumusnya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. U aksennya adalah 1/X, dikali V yaitu X dikurangi U ln X dikali V aksen yaitu 1 dibagi V kuadrat yaitu X kuadrat. Sama dengan 1 dikurangi ln X dibagi X kuadrat. Nah, yang ini ya. 1 dibagi ln X 1 dikurangi ln X dibagi X kuadrat. Karena yang bawa positif tentu tidak akan berpengaruh ya pada tandanya. Jadi bisa kita hilangkan. Jadi tinggal 1 min X kurang dari sama dengan 0. Ln X-nya pindah ke kanan. Jadinya 1 kurang dari sama dengan ln X ya. Karena ada ln X di sini dan kita pengen mencari nilai X-nya. Maka kenakan eksponen di kedua ruas. Yaitu E pangkat 1 kurang dari sama dengan E pangkat ln X. E pangkat 1 adalah E. E pangkat ln X itu sama dengan X. Nah, di mana E itu adalah bilangan Euler yang nilainya 2,718. Akan kurang dari sama dengan X ketika X-nya itu lebih dari 3. Ya, atau X-nya itu 3 sampai dengan tak hingga ya. Karena E-nya itu merupakan bilangan Euler yang nilainya 2,718. Oleh karena itulah di sini ada keterangan maka fx itu tentu menurun pada interval 3 sampai dengan tak hingga. Jadi selangnya itu bukan dari 1 tapi dari 3. Nah, di sini kita langsung menghitung menggunakan integralnya. Nah, kita mulai dari 3 ya batas bawahnya karena tadi intervalnya itu akan menurun, fungsinya akan menurun dari interval 3 sampai tak hingga. Kita hitung ln X dibagi X. Nah, berapa nih hasilnya? Nah, kalau saya menggunakan integral ini pakai cara langsung aja. Caranya adalah integral 3 tak hingga ln X dibagi dengan X
Ini kan dx ya. Saya ganti dengan d dari ln x. Tapi tentu saja harus kita bagi dengan turunan dari ln x sama dengan 1/x. Nah, ini akan menghilangkan atau mengeliminasi bagian penyebutnya. Jadi sekarang tinggal integral 3 tak hingga ln x d ln x. Nah, perhatikan ya bahwa kita tidak boleh sembarangan menggunakan cara langsung. Kenapa? Karena ada aturannya. Perhatikan, cara langsung itu bisa dipakai kalau yang pertama, turunannya itu tidak memuat variabel. Contohnya, integral 1 dibagi 2x dx. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan cara substitusi. Katakanlah 2x+1 ya. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan cara substitusi atau cara langsung ya. Maksud saya cara langsung yaitu 1 dibagi 2x+1. D-nya kita ganti dengan D 2x+1 dibagi dengan turunan dari 2x+1 yaitu 2. Nah, ini bisa dipakai asalkan turunan dari fungsi yang ini tidak memuat variabel x, hanya berupa konstanta. Nah, ini kan hasilnya nanti setengah ln dari 2x+1 ya, plus c. Tetapi kalau turunannya itu nanti ada variabelnya, perlu diperhatikan bahwa variabelnya itu harus mengeliminasi atau menghilangkan salah satu komponen dari pembilang atau penyebutnya. Kalau tidak, maka tidak bisa digunakan. Contohnya, saya punya integral x dibagi 2x kuadrat plus 1. Apakah bisa menggunakan cara langsung? Tentu bisa. Kenapa? Karena turunan dari 2x kuadrat plus 1 yaitu sama dengan 4x. Variabel yang ada di sini akan dieliminasi dengan variabel yang ada di pembilang. Jadi bisa menggunakan cara langsung. Tetapi kalau misalkan yang di atas nih ya, saya ganti dengan x+1. Yang di bawah tetap 2x kuadrat plus 1. Apakah bisa kita pakai cara langsung? Yaitu d dari 2x kuadrat plus 1 dibagi turunannya, yaitu 4x. Nggak bisa. Kenapa? Karena x yang di sini tidak bisa dicoret atau dieliminasi dengan salah satu bagian dari pembilang atau penyebutnya. Tidak bisa mengeliminasi yang di sini dan yang di sini. Nah, itu berarti tidak bisa digunakan cara langsung untuk yang ini. Jadi perlu dicek dulu kasusnya untuk penggunaan metode dengan cara metode langsung ya. Nah, kalau yang di sini bisa kita pakai nih. Hasilnya adalah setengah ln kuadrat x. Batasnya adalah b dengan 3 ya. Di sini ada limit. Limit b menuju tak hingga dari setengah ln kuadrat x b 3. Nah, ini langsung aja kita masukin nilainya seperti ini. Jadinya setengah ln b kuadrat dikurangi setengah ln 3 kuadrat. Hasilnya adalah tak hingga ya. Karena b di sini itu menuju ke tak hingga, ln tak hingga itu sama dengan tak hingga. Kesimpulannya adalah integralnya dan deretnya itu divergen. Gitu ya. Oke, di sini kita punya deret P. Perhatikan, deret P. Deret P itu adalah deret 1 dibagi N pangkat P. N-nya dari 1 sampai tak hingga, yaitu 1 dibagi 1 pangkat P, ditambah 1 dibagi 2 pangkat P, dan seterusnya. Deret ini tentu akan konvergen ketika P-nya lebih dari 1. Ya. Ketika P-nya lebih dari 1 akan konvergen. 1 dibagi N pangkat P, dia deretnya positif, continue, dan decreasing pada interval 1 sampai tak hingga. Nah, coba kita cek ke konvergenannya. Beneran konvergen nggak sih? Gitu. Kita ubah dalam bentuk fungsi fx sama dengan 1/x pangkat P. Kemudian kita hitung integralnya. Di atas ini ya. Integral dari 1/x P dx. Itu berapa sih? Kan integralnya bisa kita ubah menjadi integral x pangkat min P dx. Ya, berarti sama dengan x min P plus 1 dibagi min P plus 1. Nah, berarti kalau kita tambahkan intervalnya di sini 1 sampai tak hingga dari 1/x P
P dx sama dengan limit B menuju tak hingga dari X min P plus 1 dibagi min P plus 1. Batasnya adalah 1 sampai B. Nah, perhatikan di sini. Ini kan untuk P-nya lebih dari 1. Kita ambil saja untuk P-nya sama dengan 2. Berapa nih kalau P-nya sama dengan 2? Maka menjadi limit B menuju tak hingga X pangkat min 1 dibagi min 1 ya. Ini 1 B. Maka menjadi X pangkat min 1 dibagi min 1 ini sama dengan min 1 per X ya. Ini bisa kita ubah menjadi min 1 per X. Berarti kan nanti hasilnya adalah limit B menuju tak hingga min 1 per B, kemudian dikurangi min 1. Nah, seperti ini. Min 1 per B, B-nya menuju tak hingga. Berarti kan 0 ya, min 1 dibagi tak hingga itu kan jelas 0. 0 dikurangi min 1 berarti hasilnya adalah 1. 1 merupakan suatu bilangan, maka jelas dia akan konvergen. Ya. Jadi untuk P lebih dari 1 itu bisa hasilnya adalah konvergen. Kita coba di sini ketika P-nya sama dengan 2 ternyata konvergen. Bisa juga dicoba misalkan P-nya sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu, deret ini akan divergen ketika P-nya kurang dari sama dengan 1. Ini bisa dicoba sendiri ya. Ketika P-nya sama dengan 1 atau ketika P-nya kurang dari 1, maka deretnya akan divergen. Contohnya di sini adalah ketika P sama dengan 1, yaitu menjadi 1 ditambah setengah, ditambah sepertiga, ditambah seperempat, dan seterusnya. Ini merupakan deret harmonik yang dikenal dengan kedivergenannya. Deret ini adalah deret yang divergen. Kenapa? Kalau kita lihat secara sekilas ya, penjumlahan ini kan penjumlahan yang semakin mengecil. Dari 1 kemudian ke setengah, 1/3, seperempat. Semakin lama penjumlahannya akan semakin mengecil. Tetapi ternyata deret ini itu merupakan deret yang divergen. Kok bisa? Cek aja pakai uji integral. 1 tak hingga dari 1 per X ya, atau 1 per N pangkat P, tapi kan P-nya 1, berarti 1 per N. 1 per N kita ubah ke fungsi menjadi 1 per X dx sama dengan ln X ya, batasnya adalah tak hingga sampai dengan 1, berarti jadinya kan ln tak hingga dibagi dengan dikurangi ln 1, berarti kan hasilnya tak hingga dong. Ln tak hingga itu berapa sih? Di sini kan harusnya variabel B yang menuju ke tak hingga. Nah, B-nya menuju ke tak hingga, berarti ln B-nya itu sama dengan berapa? Kan jelas tak hingga. Tak hingga dikurangi ln 1, dikurangi 0 sama dengan tak hingga ya. Jadi jelas di sini ketika P-nya sama dengan 1, ternyata deret harmonik ini itu divergen. Oke, kita punya contoh di sini. Yang pertama, deret 1 per N kuadrat. Ini merupakan deret P ketika P-nya sama dengan 2 ya. Karena P sama dengan 2 lebih dari 1 maka dia konvergen. Lalu kita punya deret 1 per akar N pangkat sepertiga ya. Atau akar 3 dari N. Bisa kita ubah menjadi N pangkat sepertiga. Deret P, P-nya adalah 1/3. Jelas kurang dari sama dengan 1 maka dia divergen. Lalu kita punya deret N pangkat min pi. Kita ubah menjadi 1 per N pangkat pi. Ini merupakan deret P ketika P-nya sama dengan pi, ya, yaitu 3,14 dan seterusnya. Ini jelas lebih dari 1 sehingga deretnya adalah konvergen. Kemudian kita punya soal di sini. Ada integral E pangkat 1 per N dibagi N kuadrat. Nah, di sini kita mencoba mencari kekonvergenannya ya. Apakah dia konvergen atau divergen. Kita ubah menjadi fungsi fx sama dengan E pangkat per X dibagi X kuadrat. Fungsinya positif, kontinu, dan menurun pada interval 1 sampai tak hingga. Tetapi di sini kita coba mengecek dulu apakah fungsinya beneran menurun atau enggak gitu. Kita cek menggunakan turunan pertamanya ya. Menggunakan rumus yaitu U aksen V. U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. U aksennya di sini adalah turunan dari E pangkat per X, yaitu
E pangkat per X dikali min 1 per X kuadrat dikali V yaitu X kuadrat dikurangi U-nya yaitu E pangkat per X dikali V aksen. V aksen turunan dari X pangkat 2 yaitu 2X. Dibagi dengan V kuadrat berarti X pangkat 2 kita kuadratkan jadinya X pangkat 4. Gitu ya. Lalu ini bisa kita eliminasi sehingga yang bagian dalam kurung menjadi min E pangkat per X dikurangi 2 kali X dikali E pangkat per X dibagi X pangkat 4. Lalu kita faktorkan seperti ini, min E pangkat per X dikali 1 plus 2X. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa fungsinya jelas pasti menurun. Kenapa? Karena X ini kan dari angka 1 ya, suatu bilangan bulat positif. X ini pasti positif, ini pun juga positif. Tetapi di sini ada negatif nih. Otomatis dia pasti negatif nanti hasilnya, yaitu kurang dari sama dengan 0. Jadi fungsinya sekarang terbukti menurun pada interval 1 sampai tak hingga. Gitu ya. Kemudian kita lakukan pengujian di sini dengan integral. Nah, seperti ini ya. Kalau saya coba mengerjakan menggunakan cara langsung, 1 tak hingga E pangkat 1 per X dibagi X kuadrat dx, yaitu limit B menuju tak hingga, ini jadinya 1, ini B, E pangkat 1 per X dibagi X kuadrat. Nah, ini kita ganti D-nya dengan D1 per X. Kenapa? Karena turunan dari 1 per X itu adalah min 1 per X kuadrat, bisa mengeliminasi bagian penyebutnya. Gitu ya. Nah, sekarang jadinya berarti min dari limit B menuju tak hingga E pangkat 1 per X ya. E pangkat 1 per X dengan batasnya adalah 1B. Nah, berarti sama dengan min dari limit B menuju tak hingga E pangkat 1 per B dikurangi E pangkat 1. Nah, hasilnya berapa nih? E pangkat 1 per B. B-nya menuju tak hingga. Berarti E pangkat 0, yaitu 1. Dikurangi E. Hasilnya sama dengan min 1 plus E ya. Yang ini min 1 plus E. Berarti deretnya, integralnya adalah konvergen. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, segini dulu untuk uji integral, yaitu salah satu uji untuk menentukan kekonvergenan dari deret tak hingga.